Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Nor. Dia selalu bersemangat dan gak pernah pilih-pilih dalam hal kerjaan. Hingga dia mendengar seseorang yang memerlukan bantuan dan... Nor, omae-san no okage de. Nanda? Dekai ushi? Balik bentar ke masa kecilnya, dia emang udah terbiasa peka terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan. Seperti ibunya yang kelihatan sakit-sakitan ini. Dan Norlah yang merawatnya sepenuh hati. Siang yang dia janjikan akan menghidangkan sebuah masakan lezat pun harus berubah jadi kesedihan ketika sang ibunda telah berpulang saat malam tiba. Meski rasa sedih melanda, hidup harus terus berlanjut. Nor pun makin semangat menjalani hari-harinya. Dia yang selalu ingin tahu, nggak sengaja kembali menemukan buku memori dengan sang ayah. Dari sana pula, asanya untuk menjadi seorang petualang kembali muncul. 冒険者。せめてあなたの望む生き方をして。 Esok hari setelah beberes rumah, dia berpamitan di depan makam orang tuanya, meminta izin jadi petualang dan akan pergi ke kota. 行ってきます。 Keraguan dan ketakutan sempat melanda, tapi Nor tetap melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya. Dia terkesima dengan suasana kota, dan tujuan utamanya adalah serikat petualang ini. Tapi penjaga ini sempat menolaknya karena Nur masih dianggap di bawah umur. Dan ketika Nur dengan jujur menceritakan latar belakangnya, penjaga ini akhirnya menyarankan agar Nur pergi ke sekolah pelatihan dulu. Itu adalah tempat belajar para petualang yang ingin menjadi bagian dari serikat petualang. Nur pun dengan semangat mendatangi tempat itu, tapi udah beberapa bulan gak ada perkembangan berarti. Pelatih pun memintanya berhenti dan menyarankan pindah sekolah pelatihan. Dia pun mematuhi saran dari pelatih dan mendapatkan sekolah baru. Tapi setelah beberapa bulan, pelatih ini juga sama, menyarankan agar Nur pindah sekolah. Gak patah semangat, dia segera mendatangi sekolah-sekolah yang ada dan mencoba semaksimal yang dia bisa. Tapi nyatanya, dia selalu kecewa dengan hasil. Nur pun memutuskan kembali ke gedung serikat. Penjaga yang mendengar ceritanya sedikit terkejut karena dia nggak bisa mempelajari satu teknik pun. Dengan berat hati, penjaga harus mengatakan jika Nur nggak bisa bergabung dengan serikat petualang. Nur pun memutuskan kembali pulang ke rumahnya dengan rasa kecewa. Nggak ada kekecewaan mendalam, justru pelajaran kemarin menjadikan Nur lebih semangat untuk melatih kemampuannya. Waktu terus berlalu, meski belum ada tanda-tanda kemampuan baru, namun skillnya kini makin meningkat tajam. Dan hari ini Nur memutuskan untuk mencoba mendaftar ke serikat petualang lagi. Saat kembali mendaftar, penjaga masih bingung karena kemampuan Nur nyatanya masih cupu banget. Dia pun menyarankan agar Nur mendaftar sekolah pelatihan dan dengan berat hati harus gagal lagi. Beruntung Om yang dulu masih mengenalinya. Setelah dia mendengarkan cerita Nur, dia pun menjelaskan berbagai tingkatan level petualang dan ngasih tahu jika Nur masih bisa mendaftar sebagai petualang peringkat F. Tapi syaratnya, dia hanya bisa menerima misi di dalam kota aja. Meski hanya dianggap setara pengemis, tapi Nur memilih untuk mendaftar sebagai peringkat F. Dia lanjut membeli item-item penunjang aktivitasnya dan berhasil menyelesaikan misi pertama. Lanjut ke misi-misi selanjutnya dan gak lupa untuk selalu latihan. Dia senang karena mimpinya untuk jadi petualang berhasil ia wujudkan. Orang-orang pun juga mulai merasakan dampak positif kehadirannya. Hingga sebuah cahaya dan teriakan seseorang membuatnya penasaran untuk mencari sumber. Dan... Dekai ushi?
Semua prajurit yang ada habis dibantainya. Nur pun dengan sadar segera memancingnya dan hanya bisa menangkis setiap serangan monster itu. Tapi ketika melihat gadis itu, sang monster pun kembali terpancing untuk menyerangnya. Dan gak peduli jadi pemeran utama atau gak sebagai seorang petualang, Nur terinspirasi pesan ayahnya untuk selalu melindungi orang yang lemah, nekat melawan monster itu lagi. Hingga gadis itu pun berterima kasih pada Nur yang udah menyelamatkannya. Meskipun teman-temannya nggak ada yang selamat lagi. Kesal karena masih gemeteran cuma karena menghadapi sapi, Nur berjanji akan latihan lebih keras lagi. Setelahnya, orang-orang mulai membereskan sisa-sisa monster dan mayat-mayat ini pun segera diurus sesuai syariat agama. Salah satu pengawal terlihat datang dan meminta maaf, tapi Line sang putri nggak mau menyalahkan siapapun. Ini semua terjadi karena dia keras kepala, menjalani upacara suksesi tahta ditemani para pengawal. Mereka pun diminta untuk segera kembali ke kastil, karena sang raja ingin membicarakan sesuatu. Di kastil, pria ini nampak curiga karena monster Minotaur, yang merupakan monster tingkat ancaman A, yang harusnya berada di lantai terdalam labirin jurang maut, bisa muncul di tengah kota. Pasti ada seseorang yang sengaja memanggilnya. Pengawal ini menjelaskan, jika penelitian yang dilakukan Oken, kemungkinan besar sumbernya dari cincin seorang mayat pedagang di sana, di mana batu itu sangatlah murni dan gak dipasarkan dimanapun. Cincin itu berasal dari kekaisaran Deridas. Mereka jugalah yang mengekang Tuan Putri setelah memanggil monster itu. Dari sini mereka menyimpulkan jika tujuan mereka bukan hanya menghabisi Line, tapi lebih dari itu. Mereka ternyata sengaja menunggu agar kerajaan ini menginisiasi perang, lalu mengambil alih sumber daya dari negeri itu yang berupa relik dari labirin sirna. Mereka kemudian mencari tahu tentang sosok Nur yang telah menyelamatkan Putri Line. Sementara Nur terlihat masih mengunjungi serikat, yang membuat Om penjaga kaget. Dia menceritakan jika di dekat konstruksinya bekerja muncul sesosok monster peringkat A, tapi Nur malah hilang entah kemana. Beruntung monster itu bisa dikalahkan seseorang hanya dengan sekali serang. Nur belum juga sadar jika dialah orang yang dimaksud. Penjaga pun segera memberinya upah hasil kerjanya kemarin. Meski disarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, tapi Nur udah terlanjur nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Lalu Putri Line tiba-tiba muncul. Meski tahu ini lancang, dia merasa memang harus bertemu dengan Nur. Sedikit menjelaskan tentang kemampuannya hingga membuatnya insecure sendiri di hadapan Nur. Karena udah nggak nyaman dilihat banyak orang, Line segera mengajak Nur untuk ngobrol serius dengan sihir kedap suara yang ia ciptakan. Sempat dicurigai paman penjaga yang tahu siapa Putri Line ini, akhirnya dia pun dipersilahkan untuk mengikuti sang putri. Setelah sampai di lokasi, Line segera berterima kasih karena Nur nggak hanya menyelamatkannya, tapi juga menyelamatkan banyak rakyatnya dari ancaman monster itu. Line dan keluarga kerajaan bermaksud memberinya hadiah sebagai bentuk terima kasih, tapi Nur selalu saja menolak apapun yang coba Line tawarkan. Hingga Line sampai menangis dan gak akan berpindah dari tempat itu. Sebelum Nur mau menerima hadiah darinya, sontak aja kata-kata itu kembali mengingatkan masa lalunya. Dia pun akhirnya luluh dan mau menemui ayah Line. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke kastil. Setelah saling berkenalan, gak sengaja Ines menghampiri mereka dan segera menuntun untuk menemui sang raja. Tapi di tengah jalan mereka dicegat oleh Gilbert. Belum percaya sepenuhnya pada Nur, Ines pun meminta Gilbert untuk ikut juga. Di singgasana, sang raja masih berdiskusi dengan Rain tentang kerajaan Deridas. Lalu Line segera masuk dan memperkenalkan Nur yang telah menyelamatkannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Nur udah minta maaf duluan jika dia bukan dari kalangan bangsawan atau semacamnya. Dan mungkin aja tutur katanya nggak bisa sopan. Tapi beruntung sang raja nggak mempermasalahkan hal itu.
Tapi sebagai seorang raja, dia nggak bisa membiarkan orang yang telah menyelamatkan putrinya pulang dengan tangan hampa. Wilayah dan harta telah dia tawarkan, tapi semuanya ditolak oleh Nur. Hingga sang raja memberinya sebuah pedang yang dia simpan di balik tahtanya. Sempat menolak karena itu dianggap adalah senjata penting kerajaan. Tapi sang raja tetap kekeh meminta agar Nur menerimanya. Dia pun dipersilahkan untuk mencoba dan... さあそれくらいなら受け取ってくれるか。試しに振ってみてくれんか。身体強化。そうか。 Semua terkejut dengan kekuatan barusan. Satu permintaan lagi dari sang raja agar Nur mau menjadi guru dari putrinya Line. Merasa dia bukan siapa-siapa, Nur dengan tegas menolak dan ngasih tahu jika sebaiknya orang tua nggak memaksakan apa yang jadi pilihan anaknya. Nur pun segera pamit pergi setelah selesai semua urusan ini. Tapi jika dilihat-lihat, pedang ini ukurannya sama dengan selokan tempat dia bekerja. Ines pun menghampirinya lagi. Dia meminta maaf atas kecurigaannya, karena memang itulah bagian dari pekerjaan. Dia kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan tugas dan tanggung jawab dari pekerjaannya di sini. Dia juga memperingatkan agar Nur nggak bersikap akrab seperti tadi pada anggota kerajaan di lain kali. Lagi-lagi, mereka baru berkenalan setelah mengobrol jauh sana-sini. Baru mau pergi, Gilbert juga menghadangnya dan dengan songong ingin melihat kemampuan Nur. もうお帰りかい、英雄様。俺はギルバートだ。その実力を見せてほしいと思ってね。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.